Sama kami tim Halo. 40 di Persekutuan Doa Gembala yang Baik. Teman-teman silakan di-unmute dulu mikrofonnya dan nyalakan kameranya. Silakan saling menyapa. Oke. Halo. Shalom, shalom. Boleh kasih tahu secara virtual juga ke teman-teman di samping kanan kirinya. Ya, mari saat ini kita mau memulai memuji Tuhan. Kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hari saat ini kita mau tenangkan setiap hati kita. Kita mau memulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh bersama-sama bersekutu. Ini adalah persekutuan doa kami yang pertama Tuhan di tahun 2021. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau sepanjang 2020 kemarin kami boleh melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Pemeliharaanmu boleh sungguh-sungguh sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Dan pertolonganmu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami yang berkumpul bersama-sama, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu baik di dalam hidup kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyatakan kebaikan, karena pemeliharaan sungguh sempurna di dalam hidup kami.
Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh lebih luas daripada samudra, lebih luas daripada angkasa Tuhan. Biarlah pada malam hari ini sejenak kami mau merenungkan kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini saya mau persilahkan Christine untuk malam hari ini sharing pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Shalom. Shalom, Cik Tonton. Shalom, Cik. Halo. Ya, aku mau sharing pertolongan Tuhan atas papa dan mamaku. Jadi, papa dan mamaku tuh kan positif COVID tanggal 31 Desember. Salah, positifnya itu 31 Desember tuh masuk rumah sakitnya. Jadi mulai gejalanya itu tanggal 28 Desember itu mulai flu, kayak gitu. Aku di sini mau men-sharingkan kebaikan Tuhan yang amat sangat banyak dan sangat luar biasa buat keluargaku. Jadi dengan waktu yang singkat ini terlalu banyak kebaikan Tuhan, jadi aku tidak bisa menceritakan semuanya secara lengkap karena sangat banyak sekali. Jadi pada waktu itu mamaku itu tanggal 28 udah mulai flu, terus habis itu aku kan mulai khawatir karena sebelumnya aku ini bulan November suamiku positif COVID. Nah, jadi maksudnya berhubung aku ini udah pernah keluargaku, maksudnya suamiku ini udah pernah positif. Jadi aku nih paling was-was gitu sama orang tuaku ketika mereka pulang dari Sumbawa ke Surabaya. Was-was banget. Dan begitu tahu tanggal 28 mamaku enggak enak badan, aku udah bilang, "Ma, dites ya." Kemudian biasa kan orang pada mikir, paling kecapean karena dari luar kota. Jadi pada nggak usah lah, paling kecapean gitu. Terus 29-nya tak tanyain, masih nggak enak badan. Akhirnya aku bilang ke kokoku, harus di swab. Nah, akhirnya di swab lah. Tanggal 29-nya di swab, dan hasilnya positif. Di sini setelah positif, kemudian tanggal 30 kita bawa ke rumah sakit di Probolinggo untuk difoto paru. Kebetulan yang punya rumah sakit ini masih saudara. Gitu. Jadi difoto, hasilnya langsung keluar, ternyata memang ada bercak putih dan ada pneumonia COVID-19. Di situ kami sekeluarga kayaknya itu bingung ya, harus bagaimana. Nah, kemudian yang saudaraku yang dokter di Probolinggo ini bilang, ini harus dibawa ke rumah sakit Surabaya, karena kalau rumah sakit Probolinggo itu peralatannya terbatas. Lebih baik dibawa ke rumah sakit Surabaya karena peralatannya lebih canggih dan lebih mumpuni, intinya seperti itu. Kemudian kita yang kebingungan, minta tolong siapa untuk bisa mencarikan rumah sakit, karena pada waktu itu semuanya penuh. Minta tolong dokter jantungnya papaku, juga dia bilang nggak ada. Telepon apalagi. Secara kalau nggak punya koneksi nggak bisa ya. Akhirnya kami sekeluarga itu bersepakat untuk berdoa rosario gitu.
benar-benar berdoa rosario. Jadi sepanjang hari itu berdoa rosario dan tiba-tiba secara terbesit di pikiranku untuk menghubungi salah satu nama dokter. Dokter ini dulu dokter tulang dan aku pernah periksa ke sana karena kakiku bermasalah. Itu beberapa tahun yang lalu. Cuman ketemu 2 kali sama dokter ini. Tapi dokter ini punya mama dan mamanya itu memang temennya mamaku. Jadi waktu itu aku dengan gemetar dan berdoa dulu, Tuhan tolonglah bimbing jalanku. Ya udah, aku memberanikan diri telepon dia dan ternyata dia langsung ngangkat, aku ceritakan keadaannya, dia langsung menghubungkan aku dengan Rumah Sakit Mitra Kenjeran. Jadi di situ kami sekeluarga sangat bersyukur Tuhan itu benar-benar menolong kami untuk mencarikan rumah sakit untuk papa dan mamaku. Dan luar biasanya lagi, dokter ini bisa bilang bahwa kita ini adalah anggota keluarganya dia. Ini keluargaku yang sakit, jadi kita ini mendapat prioritas untuk bisa masuk ke rumah sakit. Di mana saat itu semua rumah sakit sampai saat ini di Surabaya penuh ya untuk COVID ini. Jadi kami sangat, waduh, ini kalau bukan memang Bunda Maria, Tuhan Yesus yang bekerja untuk keluarga kami, mana bisa kami ini dapat rumah sakit kayak gitu. Dan mujizatnya lagi, tanggal 31 pagi, kokoku kan mengantar mamaku ke rumah sakit. Selesai kan. Nah, hari yang sama itu aku telepon papaku. Pak, baik-baik aja. Jawabannya baik-baik. Kenapa papaku ini nggak diajak ke rumah sakit? Karena pada tanggal 29, swab-nya itu papa dan mama. Papa itu negatif, sedangkan mama positif. Jadi kita sekeluarga itu lebih ke arah memikirkan mama dulu, karena papa kok negatif gitu. Tapi aku tetap telepon papa setiap hari. Jadi pada tanggal 31 tuh tak telepon, Pak, ya apa kabare? Posisinya di Probolinggo, Kristin di Surabaya. Papa baik. Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Terus tengah-tengah telepon tuh batuk papaku. Gitu. Terus aku bilang, "Loh, Papa kok batuk?" "Iya, ada batuk titik." Waduh, langsung deg gitu. Waduh, kok gitu ya? Terus langsung minta tolong orang yang ada di rumah, sepupuku ada di rumah, tolong papa dicek karena ada batuknya. Dan bilang badannya greges. Ternyata di situ papaku dicek temperaturnya udah 39, badan udah lemes, sakit semua. Langsung Koko yang udah selesai nganterin mama ke rumah sakit, pulang lagi ke Probolinggo, dan kita melihat keadaannya papa itu lebih parah daripada keadaannya mama. Di situ kami semua berdoa rosario terus sepanjang hari. Dan sepanjang hari ketika tidak bisa berdoa, maksudnya berdoa rosario, kemudian Kristin ada aktivitas pergi ya. Waktu itu pergi sebentar, beli sesuatu. Dalam hati itu terus, Tuhan kasihanilah papa. Tuhan kasihanilah papa. Dengan doa itu terus dokter yang pertama kali menolong kami untuk mencarikan kamar, aku minta tolong lagi sama dokter itu. Dia menjawab loh, "Iya, saya carikan." Nah, di situ wes kacau karena waktu itu oksigennya papa udah turun, demamnya udah tinggi, kita sekeluarga nggak tahu dikasih obat apa, dan ini mau rawat sendiri kan nggak bisa gitu loh, harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kokoku nekat aja dah, nekat dari rumah Probolinggo dijos ke rumah sakit Mitra. Di situ sepanjang perjalanan ya kami berdoa rosario, full rosario wes. Doaku adalah gini, Tuhan tolong berikanlah kamar yang terbaik untuk papaku. Dan ternyata doanya kami ini dijawab. 31 malam itu akhirnya pihak rumah sakit menyetujui untuk papaku tuh dirawat rumah sakit. Dan bilang gini, ini kalau bukan karena rekomendasi dan permintaan dari dokter ini, dokter A ini, kami tidak akan menerima. Karena pada waktu kokoku itu di rumah sakit menunggu antrian, banyak orang itu datang minta dirawat di rumah sakit dan semua ditolak.
karena rumah sakit penuh. Jadi aku dari sini sangat luar biasa ya pertolongan Tuhan Yesus, Bunda Maria yang sangat luar biasa kepada keluarga kami, sehingga pada tanggal 31 itu bisa papa dan mamaku tuh diterima di rumah sakit dan dirawat di sana. Ya, sekianlah sharing dariku. Sangat banyak sekali pertolongan Tuhan Yesus buat papa dan mamaku, dan aku sangat bersyukur karena sebetulnya papaku itu bulan November berdoa dia di Posarang, dan tanggal 24 Desember ke Posarang lagi berdoa bersama-sama aku, tapi aku tidak bisa masuk ke Posarang karena waktu itu aku bawa anakku, tidak bisa masuk, jadi aku tunggu di parkiran. Dan ternyata pada tanggal 24 itu papaku berdoa di Posarang, dia membeli lilin yang sangat besar. Dan dia menaruh tempatnya tuh di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan dia berdoa, dan waktu ketemu aku di parkiran, dia bilang gini, Tin, papa beli lilin, besar banget. Nah, pada waktu papaku tuh keadaannya kritis, aku tuh bisa ingat omongan papaku ini. Dan akhirnya aku ke Posarang, aku mendoakan papaku di Posarang, tak doakan rosario lagi di sana, dan tak lihat lilin yang papa pasang itu masih berdiri dengan tegak. Jadi ya kami sekeluarga mengamini bahwa Bunda Maria itu benar-benar menuntun jalannya papa dan mamaku dalam melalui COVID ini. Jadi sekian sharing dari saya, dan saya mau membagikan ayat yang menguatkan aku pada waktu itu, yaitu di Yohanes 16 ayat 23-24. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kemudian ayat 24b, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi ayat ini benar-benar mengena sekali di aku karena memang masalah sangat besar, tapi ketika setelah melalui satu tahapan, contohnya aja mendapatkan kamar rumah sakit, kami sekeluarga itu bersuka cita karena doa kami dikabulkan. Dan setiap tahapan selanjutnya seperti itu terus. Papaku butuh apa, dikabulkan lagi. Seperti itu. Jadi meskipun kami sekeluarga ini melalui permasalahan yang berat dan kelam, tapi Tuhan Yesus dan Bunda Maria sungguh-sungguh menyertai kami. Nah, sekianlah sharing dari saya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan pada keluargaku. Ya, Tonton. Saat ini teman-teman, saya mau ngajak setiap teman-teman untuk sejenak merenungkan kebaikan Tuhan. Ya tadi kalau lihat ya, bagaimana kondisi keadaan keluarganya Christine dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga sebagian besar sudah tahu kalau di dalam masa-masa COVID, pertolongan Tuhan itu boleh sungguh-sungguh nyata di dalam keluarga Christine. Bahkan sampai malam hari ini pun Christine bisa sharing, itu karena kekuatan dari Tuhan. Karena teman-teman juga sudah tahu kalau papanya Christine juga sudah meninggal. Ya, jadi ketika dia bisa sharing, saya sungguh-sungguh berterima kasih ya Christine ya. Karena di dalam masa-masa ini, Christine juga boleh menjadi pribadi yang kuat dan boleh menjadi menguatkan teman-teman semuanya. Malam hari ini, sejenak saya mau mengajak teman-teman untuk merenungkan satu kebaikan, satu pertolongan Tuhan yang boleh sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan teman-teman. Malam hari ini saya mengajak setiap teman-teman untuk ayo semuanya di-unmute. Semuanya di-unmute dan teman-teman katakan, Tuhan terima kasih untuk pertolongan. Tuhan terima kasih untuk Terima kebaikan. kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk Untuk setiap pemeliharaan. kesehatan atas kami, untuk setiap pemeliharaan-Mu atas kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik atas kami. Setiap berkat yang boleh ada atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Untuk setiap pekerjaan, Tuhan, yang tetap boleh ada untuk Terima kami. kasih Tuhan.
Semua Terima yang Mama kasih butuhkan, Tuhan. Tuhan yang sediakan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah lagi lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, setiap permintaanku, setiap pertolonganmu. Terima kasih, Kau Yesus yang baik, Kau Yesus yang menolongku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang memelihara hidup Ya, kami. Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang menolong kami. Amin. Sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang menyelamatkan hidup kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mau terus mengasihi-Mu. Kami mau terus mencintai-Mu Tuhan. Kami mau terus setia kepada-Mu Tuhan. Meskipun badai hidup boleh silih berganti, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihani kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan sehelai rambut kami pun jatuh, Engkau tahu Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mau mencintai Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakai
makanlah sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau mencintai Kau, Tuhan, lebih dan lebih lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, Tuhan, Meskipun badai silih kami mau tetap berganti, mencintai Kau, Tuhan, di dalam hidup ini. ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, makanlah sesuai dengan rencana-Mu. panggillah dia, ya Aba, Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, makanlah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah kami, Makanlah sesuai dengan rencana-Mu. Pakai kami, Tuhan, makanlah sesuai dengan rencana-Mu. Kami sembahkan, kami tinggikan Engkau, ya Bapa. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa mulia. Oh, bagi teman-teman yang mau menyembah Tuhan, mari saat ini teman-teman boleh meng-unmute semuanya. Mari saat ini kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Sikiara lawa lawa lawa. Sungguh Engkau Yesus segalanya bagi kami. Sungguh Engkau Yesus yang berarti bagi hidup kami. Terima kasih. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita menggunakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Benar, Yesus. Engkau segalanya bagi setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini hadir di tempat kami masing-masing. Putra-putrimu terbaik, putra-putrimu yang sudah menanggapi amanat panggilan, yang rindu datang menghadap Engkau, menunggu pada malam hari ini, merasakan begitu lama untuk berjumpa dengan-Mu, Tuhan. Engkau adalah sandaran hidup kami. Maka pada awal tahun ini, Yesus, kami sungguh amat membutuhkan Engkau. Kami sebagai orang muda Katolik, melihat situasi yang begitu berat tantangan. Kami sangat membutuhkan Engkau, Yesus. Kami tidak tahu jalan keluar. Masalah begitu kompleks. Pandemi berada di mana-mana. Bahkan sejak tanggal 11 ini, kami harus melakukan PSBB, sehingga kami tidak boleh dengan bebas untuk melakukan segala aktivitas kami. Saat ini kami, Yesus, mau membuka hati kami, beracara di setiap kami, supaya kami mendapatkan satu pegangan. Berkatalah secara pribadi pada malam hari ini. Kami membuka hati dan telinga kami, supaya kami mengerti misteri ilahi yang Kau perhadapkan kepada bagi setiap anak muda, sehingga kami tahu di awal tahun ini untuk melangkah dengan pasti. Waktu ke depan ini kami serahkan di tangan Kami, kasih-Mu Tuhan. Beracara kepada hamba-Mu, kuasailah lidah dan bibir hamba-Mu ini, pikiran dan hati, bertahtahlah dalam kemuliaan-Mu, sehingga tidak ada satupun putra-putrimu melewatkan kesempatan yang indah ini dan tidak memahami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendobrak di tahun 2021 ini melalui firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan demi Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, orang muda Katolik, PDMPKK, GYP, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, satu kebahagiaan dan kehormatan yang paling tinggi yang boleh saya rasakan adalah saat saya dihubungi oleh seseorang, satu pribadi yang dipakai Tuhan untuk memberikan kesempatan saya untuk berbagi dalam kehidupan saya, terutama di dalam satu tahun ini. Sehingga apa yang saya dapatkan dari Tuhan, segala persoalan dan segala hal-hal yang bisa kami lewati bersama, saya percaya menjadi satu berkat. Terima kasih sudah diberikan kesempatan, dan sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Kita mulai melangkah di dalam perjanjian Allah. Amin. Baik, untuk temanya luar biasa, CLBK. Biasanya kalau dunia katakan cinta lama bersemi kembali. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, orang-orang muda Katolik yang sudah merespon panggilan Tuhan, cinta lama bersemi kembali itu diartikan CLBK adalah cinta lu buat Kristus. Cinta lu, katakan kepada yang ada di samping kita, cinta lu, cinta Valentina buat Kristus, cintanya Chandra buat Kristus. Saudara, ini diambil di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 11. Tapi sebelumnya saya memberikan satu gambaran tentang arah dasar di dalam tahun 2021 ya, sebelum masuk di dalam bacaan ini. Ada himbauan di dalam Paus ya, juga direspon di dalam Ardas tahun 2021 ini, bahwa kita diharapkan dalam masa 2021 ini untuk tetap bertemu dengan orang di sekitar kita,
menjadi terang, menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana menjadi terang dan saksi merespon himbauan dari paus kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 11. Mungkin bisa di-share screen ya untuk Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 11. Judulnya adalah ke-10 firman Tuhan ya. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berperang, yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Tuhan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, keluarga muda Katolik, orang muda Katolik, kita sudah membaca satu perikop di dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 11. Ya. Di dalam kitab Keluaran ini telah dijelaskan ya bahwa di ayat 1 aku Allah mengucapkan segala firman ini. Jadi Allah menyatakan dirinya, aku mengucapkan segala firman ini. Ya, di dalam ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudaraku, kita tahu bahwa hukum firman Allah ini itu Allah sendiri yang menulis ya. Allah sendiri yang menulis di atas 2 loh batu dan diberikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Jadi Allah sendiri yang memberikan kepada kita hukum-hukum itu di dalam perjanjian lama. Ya, maka kita tahu kalau Allah sendiri yang memberikan satu hukum ini, kita sebagai umatnya wajib dan harus mentaati, melakukan, tidak bisa ditawar. Ya. Kemudian dikatakan di yang kedua, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, jangan ada Allah lain itu artinya tidak ada apapun di muka bumi ini yang bisa menggantikan, mengalahkan keberadaan Allah. Kenapa? Karena sudah dikatakan bahwa Allah ini adalah pencipta segala isinya, baik di bumi, di atas, di langit maupun di bumi, bahkan di bawah laut. Segala alam semesta, semua Allah yang menciptakan. Jadi dikatakan bahwa akulah Allah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Untuk keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan itu gampang buat Allah. Ya, sekedar keluar aja untuk masuk ke tanah terjanji sudah gampang. Tapi Allah karena mencintai manusia, menciptakan secitra dengan segambar Allah di dalam Kejadian. Maka Allah
Allah menghormati Allah, manusia secara utuh untuk apa? Untuk mengungkapkan kasih melalui sebuah proses sebagai bukti cinta Allah kepada kita. Tadi dikatakan bahwa kita sudah mendengar sebuah kesaksian yang indah, ya. Ungkapan cinta seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sedang sakit. Tidak ada respon dulu, nak, atau dikatakan di sini carikan saya, Kristina carikan saya tempat atau enggak. Badanku lagi tidak enak, enggak. Hanya mendengar telepon aja, tiba-tiba terdengar batuk, ya toh. Itu sudah merespon. Artinya apa? Artinya cinta anak kepada orang tuanya itu begitu detail, ya. Memperhatikan kondisi orang tuanya. Oh, kenapa? Masanya masa pandemi. Ya. Orang tua itu lebih gampang sensitif kena sakit, apalagi ada keluarga yang sudah pernah sakit, suaminya. Maka rasa khawatir itu timbul untuk apa? Untuk melihat, memperhatikan satu tanda-tanda. Kenapa dikatakan? Karena ada hikmat Allah. Ada hikmat Allah yang memimpin, Allah membutuhkan sebuah proses. Allah bisa menciptakan segala sesuatunya, pasti bisa membawa bangsa Israel langsung ke tanah berjanji. Tapi butuh 40 tahun lamanya berputar-putar di padang pasir. Proses itu adalah menunjukkan satu bukti cinta. Kalau diproses di dalam satu hari, cintanya bisa diungkapkan. Mampu apa enggak memelihara dalam satu hari berikutnya? Mampu apa enggak memelihara sampai hari ketiga, hari keempat? Allah butuh kita menyatakan apa? Karena dia sudah menguasai kita sebagai harta yang paling berharga. Kita adalah rajutannya dia, kita adalah ciptaannya dia. Tidak ada Allah lain di hadapan. Jadi artinya apa? Artinya hukum Allah ini mencegah orang itu melakukan satu penggandaan. Ya, pencabangan, politisme. Yaitu apa? Ciri satu agama timur pada saat zaman dahulu, itu bangsa Israel tidak boleh menyembah berhala atau memohon berhala apapun, ya, benda-benda yang dibuat oleh manusia atau hal-hal yang ciptaan Allah yang hidup pun itu Allah tidak ingin. Maka kita diharapkan Allah untuk menjadi umat yang beribadah secara sejati, secara murni. Tuhan sudah memberikan manusia dengan kesempurnaan, dengan level yang paling tinggi sebagai buah karya Tuhan. Tetapi Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap manusia untuk memikirkan keputusan yang diambil. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap kita untuk apa? Untuk menunjukkan ibadahnya yang paling sejati. Kita sebagai orang muda juga seperti itu. Ya, kita berjalan bersama pandemi COVID ini bukan cuma 1 bulan, 2 bulan. Siapa sih yang bisa menanggulangi? Kalau saya secara jujur, setiap saat mendapatkan berita. Ini tadi barusan saya mengikuti Zoom ini ya, masih dalam pujian. Ada salah satu saya tidak kenal. Karena sebagai seorang pengajar maupun pewarta itu dikenal di mana-mana. Karena Allah yang membuat kita pekerja menjadi terkenal. Maka pada saat umat membutuhkan pertolongan, ya, dia cari, Bu, bisa apa enggak dibuatkan sebuah video? Ayah saya barusan kemarin kena COVID, sekarang dalam kondisi tidak tenang. Ya, butuh support. Ibu video, beri kata-kata yang menyemangati. Saudaraku, itu hati seorang anak. Tapi kalau kita jadi pasiennya, kita enak ngomong kan, percaya sama Tuhan. Percaya, oh ya 1 jam ini saya percaya. 1 hari saya kuat. Hari kedua, begitu banyak yang datang, mereka ada peristiwa yang harus kelihatan dengan mata telanjang. Saya mendapatkan berita di HP banyak sekali. Sekali waktu pakai obat ini, sekali waktu ini berbahaya, ini tidak boleh, bingung. Suatu harus pakai uap-uapan, harus pakai bermacam-macam.
tidak ada satu kepastian. Bahkan korban begitu banyak. Di dunia ini mana negara yang paling pandai? Mereka juga terkapar. Begitu banyak yang meninggal. Tetapi kita yang punya kesempatan sampai hari ini sehat. Tuhan membutuhkan proses bagi kita untuk di awal tahun ini. Kita berpegang kepada Dia. Artinya apa? Bahwa umat Allah bukan berarti kita itu tidak bisa kena COVID. Para imam uskup juga kena. Penyakit yang melanda itu bisa mengenai setiap orang, orang baik, orang jahat. Tetapi yang menjadi masalah ini, adakah Yesus sudah bertata di hati kita? Kita butuh support teman-teman kita. Kita butuh support keluarga. Satu keluarga dari pengajar seks, semua 4 satu keluarga, suami, istri, anaknya 2 kena semua. Nggak ada yang bisa melayani di rumah. Gereja Tuhan inilah yang berperan. Jadi Tuhan bertata tidak bisa digandakan, tidak bisa mendua. Kita mau berharap Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Karena setiap pribadi yang mendapatkan masalah kesehatan atau pekerjaan apapun, itu jalannya tidak sama. Butuh satu penanganan rajutan secara pribadi dengan model dan bingkai yang berbeda. Tuhan menyelesaikan masalah saya di tengah COVID. Saya kehilangan pekerjaan. Padahal saya termasuk orang yang sudah mengatur waktu dengan lebih bertanggung jawab. Ya. Saya juga punya spend tabungan. Saya juga punya spend aset-aset. Jadi kalau umpamanya kondisi dunia ya, mengatakan emas naik, dolarnya turun, atau properti naik, atau apartemen turun, ya, itu hikmat Tuhan memberikan saya untuk apa? Ya berbagi supaya apa? Supaya setiap musim itu ada panennya. Kalau ini yang jatuh, ada yang bertambah tabungannya. Itu cara daripada manusia. Tapi siapa sangka kalau 3 tahun, 4 tahun yang lalu kebijakan membuat bahwa seluruh perdagangan valuta asing tidak diperbolehkan di Indonesia. Semua pembayaran hutang dengan rupiah. 100% pekerjaan saya untungnya cuma tinggal 30%. Kesuma tidak pernah gajian sejak 4 tahun yang lalu. Tabungannya berkurang terus untuk menutup biaya operasional. Kalau saya tidak gandolan sama Tuhan Yesus, kalau saya nggak bisa jadi pendamping, tidak bisa jadi pengajar dan pewarta, saudara. Mengalami kebebasan dalam firman Tuhan karena tidak mendua. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit maupun di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air maupun di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Artinya Tuhan itu sangat marah saat kita ini sebagai umat Katolik yang sudah percaya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi, tetapi ternyata dalam keseharian kita pakai kekuatan kita sendiri. Berapa banyak dari orang-orang yang sudah aktif di dunia pelayanan, pada saat awal pandemi, saya kesulitan untuk mencari pekerja. Mabuk saya tidak bisa. Saya harus melayani keluarga saya di rumah yang kacau balau, mereka di rumah semua, saya bingung. Saya harus mengatur waktu saya berbagi buat suamiku, kepada anak-anakku yang lain. Bagaimana mereka bisa kerasan tinggal di rumah sekian lama. Saya belum punya waktu untuk melayani. Saya dibutuhkan untuk melayani keluarga. Saudara, kalau banyak hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang mengatakan seperti itu. Mana ada pelayan Tuhan yang tidak punya masalah. Kita tidak seorang diri. Semua punya masalah. Kalau mendengarkan, Bu, bisa apa enggak lowongan pekerjaan? Ini anakku 3 di PHK. Di awal bulan-bulan, di bulan 4, bulan 5, di PHK. Saya bekerja ini yang harusnya untuk menghidupi diri sendiri. Saya harus membagi keuangan saya dengan 3 anak-anak saya yang sudah berumah tangga. Saudara, saya nggak bisa menolong. Saya sendiri juga dalam kondisi terbatas.
Masa pandemi mulai ada setelah 70%, ternyata saya dapat informasi semua dibatalkan semua. Pengajaran, pewartaan semua batal semua. Padahal banyak PD-PD yang sudah booking 1 tahun di depan. Ya, dibatalkan semua. Kemudian dolar saya tidak ada satu transaksi satupun yang mau keluar negeri maupun jual. Tidak ada satupun transaksi yang jual atau beli. Saya baru buka depot bulan tahun kemarin, ya, juga tiba-tiba berhenti semua. Tetapi masih ada cinta Tuhan di hati saya. Ya, karena sebuah proses. Kalau saya di masa lalu penuh kesukaran, Yesus tidak pernah tinggalkan saya, asal saya taat dan percaya dalam tuntunannya, tidak percaya kepada masalah saya sendiri. Proses setelah dilewati, ya, sampai Tuhan 2 bulan lagi ini sudah tabungan habis. Tidak cukup membayar angsuran-angsuran rumah apartemen saya. Tidak cukup untuk membayar gaji karyawan. Dan saya mungkin harus menjual aset-aset saya. Tapi jual rumah kan tidak gampang. Jual apartemen, apartemen tambah turun semua. Ya. Jual villa juga nggak bisa. Disewakan juga dikembalikan semua. Semua pada pulang ke desanya nggak ada yang sewa. Saudaraku, kembali cinta lu buat Yesus. Proses yang panjang ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan saya tetap melangkah. Layani ke Suma. Sopir ojek online yang mereka tidak punya penghasilan. Bahkan kalau dapat kiriman untuk ngirim makanan, mereka tidak boleh mengangkut penumpang. Ya. Itu dia harus pulang, bawa pulang, dikirim ke rumah untuk dibuat makanan sarapannya keluarganya. Saudaraku, disitulah Tuhan memproses saya. Untuk apa? Kasih makanan gratis. Loh ini loh ya berhasil kepepet semua. Ya. Jangan melihat. Kalau Tuhan sudah gerakkan, Tuhan punya cara yang luar biasa. Kalau kita dalam satu memberi dalam kondisi berlebih itu gampang. Punya waktu banyak melayani gampang. Ya. Punya kepandaian mau ngajari orang, ya gampang. Tapi saat kita disuruh memberi, di mana kita terbatas itu tidak mudah. Disitulah kemurnian diharapkan Tuhan, yaitu sejati. Dikatakan jangan sujud menyembah, ya. Responnya itu pekerjaan, ya, disiapkan. Saya mau mantu, saya punya anak asuh mau mantu, ya, dari Jakarta disuruh melepaskan pekerjaan pindah ke Surabaya. Ternyata di Surabaya sudah dapat pekerjaan sebagai seorang apoteker, satunya lagi sebagai pendamping. Ya. Nah, rasanya kok keren ya, wah luar biasa Tuhan itu. Kasih pekerjaan satunya dia juga terima, jadi bisa kerja 2. Kan memang harus cuma hanya maksimal 2 ya. Apoteker nggak bisa pegang 1 ya, 1 sebagai apoteker, 1 sebagai apoteker pembantu. Nah ternyata mau menikah, ternyata kehilangan pekerjaan semua. Saya ini sudah kondisi seperti ini, mau menikah, menantunya nggak punya pekerjaan, ya. Apakah kehilangan sukacita? Ya tetap berleksud divina dengan Tuhan. Tuhan, saya percaya kalau calon menantu saya ini kau berikan izin untuk ke Surabaya, menikah dengan anak saya, berarti kau siapkan pekerjaannya. Kalau kau sudah berikan 1 iming-iming, dia punya pekerjaan 2, gajinya 2 kali lipat, maksudnya 2 penghasilan, ya. Mending saya nggak dengar, ya kan? Mending saya tidak mendengar bahwa dia pernah dapat pekerjaan 2 daripada dapat 2 ternyata kalau bahasa Surabayanya apa? Dilekete apa? Ternyata 0. Dituntut oleh Tuhan. Tiba-tiba digerakkan ada 1 gambaran wajah. Tidak menyembah kemana-mana. Tidak datang kepada Allah-Allah yang lain. Apalagi dengan kepandaian saya, aku tak buat ini, tak nanti kamu tak bukan apotek. Ini enggak. Ya. Walaupun kita mungkin mampu. Ya. Tapi tidak. Tuhan pengen kita ini gandolan. Ya.
Walaupun kita secara akal budi itu tahu jalan keluarnya, kita belajar. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin kita cakap di dalam memanage waktu kita, itu sangat berbahaya bagi diri kita. Karena membuat diri kita menjadi orang yang sangat mandiri, tidak butuh Tuhan. Padahal semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi pendidikan kita, semakin banyak pelayanan kita, itu sangat dibutuhkan satu proses untuk kita ini duduk, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini ada masalah seperti ini. Ya, sebetulnya ada cara jalan seperti ini. Ya. Tapi Tuhan, menurut kamu yang mana yang terbaik? Ya, tetap datang kepada Tuhan dengan hati ya, penuh harap, tidak tahu jalan keluarnya. Tuhan gambarkan satu wajah. Siapa orang ini? Tiba-tiba saya diingatkan dari sekian banyak orang yang saya kenal. Ternyata ada satu wajah. Oh, ternyata dia pernah bisnis PBF, ya, pedagang farmasi. Nah, saya coba berpikir, oh diingatkan ya. Langsung saya coba dulu, saya sapa, Bu, gimana kabarnya? Ibu kerja di ya PBF ya, Bu ya. Oh iya, Kusuma, kenapa? Saya dengar Ibu udah pernah punya apotek. Oh iya. Kalau Ibu nanti ada teman-teman yang butuh ya bekerja untuk apoteker atau apotek pembantu, tolong dihubungi saya, Bu. Calon menantu saya ini sedang tidak punya pekerjaan. Dua-duanya lagi berhenti. Ternyata, oh enggak usah bingung, Kusuma, sudah ikut saya saja. Saya ini ternyata butuh orang. Saya ini punya apoteker, tapi sudah selesai izinnya. Usianya sudah 80 tahun lebih, tidak bisa diperpanjang izinnya. Dan saya pakai orang apoteker, seorang dosen, ya kan, tapi dia nggak bisa jaga apotek saya. Saya butuh apoteker pendamping. Saudaraku yang terkasih, kurang 1 bulan menikah. Tuhan jaga pelihara menantu saya. Ya, anak asuh saya. Kami, suami dan istri, ada satu kelegaan. Tidak pernah terlambat. Menyembahlah kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang menyenangi sebuah proses. Ya. Kemudian dikatakan di sini, aku, ya, dikatakan bahwa aku adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Sebetulnya Tuhan itu bukan sebagai Tuhan yang pembalas dendam atau apa, enggak. Tuhan cuma menyatakan bahwa tidak ada pilihan bagi kita, anak-anaknya, kita ini harus menyembah Tuhan. Intinya seperti itu. Bukan diancam kamu tak bikin susah ya nanti anak menantu. Bukan seperti itu. Tetapi Allah ini adalah Allah yang kasih dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang sampai selama-lamanya. Tetapi Allah di dalam firman-Nya ini keras. Kalau kamu melanggar, aku ini marah. Aku akan membalaskan kesalahan para bapak, para orang tua yang punya keturunan akan diwariskan kepada keturunan ketiga dan keempat. Artinya, jangan kamu lakukan itu. Bukan berarti betapa kejamnya Bapak kita. Bapak kita bukan Allah yang kejam. Tetapi dia Allah yang sangat mengerti. Allah yang turun ke dunia menjadi manusia dalam kesederhanaan. Maka makna Natal itu adalah kesederhanaan. Bukan sebuah atribut pohon Natal yang kita rangkai dengan seluruh keluarga dengan sukacita. Bukan itu. Tetapi adalah bukti kesederhanaan. Dia lahir di tempat talungan, ya, dalam keluarga yang sederhana. Itu menggambarkan Allah yang mulia. Kemudian dikatakan berikutnya, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini adalah satu janji. Aku menunjukkan kasih setiaku karena aku adalah Allah yang setia. Artinya apa? Dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa Allah berfirman. Ya, di dalam Ibrani 1 dikatakan pada zaman dahulu, Allah berulang kali berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, dengan perantara para nabi, itu di dalam Ibrani 1. Tetapi pada zaman akhir-akhir ini Allah berbicara kepada saya melalui Allah Roh Kudus. Jadi pada saat berfirman manusia tetap jahat, semakin jahat. Bahkan pada saat zaman Nabi Nuh, Allah kecewa. Karena manusia ini parah sekali. Melenyapkan segala ciptaan.
Tetapi hanya satu orang yang satu berkenan di hadapan Allah. Cuma satu orang loh. Allah menyelamatkan satu keluarga. Dan ada satu perjanjian. Karena hati Nabi Nuh, dari hati yang paling dalam, dia mengikuti petunjuknya Tuhan. Kamu buat tobat hari ini. Waktu dia buat itu apa enggak digendeng-gendengkan, enggak digila-gilakan orang di sekitar kita. Kita tuh mau ngomong cinta lu buat Kristus, gendeng anak muda itu. Ngapain? Gitu. Cari uang yang banyak. Buat dirimu yang paling pandai. Saat kamu pandai, kamu dihargai. Pendidikan yang paling tinggi, IP yang paling tinggi bisa masuk perusahaan yang besar, itu dunia. Tapi kalau umpamanya Tuhan yang memberikan, kita mau taat kepada Tuhan. Kesuma ini adalah orang di luar dunia. Modalnya di luar dunia. Kalau orang dulu waktu kerja, cari wawancara interview, cari orang yang pandai, IP-nya 3,5. Lu pimpinannya telepon sama saya di Maybank. Kesuma aku butuh customer service. Customer service saja lu. Sama marketing, itu aku butuh orang-orang yang IP-nya minimal 3,5. Lah minimal 3,5 ya Kesuma enggak pernah masuk. Kesuma cuma SMA. Enggak masuk. Ya. Orang yang postur tubuhnya bagus. Karena orang tampilan bagus itu sudah punya nilai lebih sebelum dia bercakap-cakap. Sebelum dia bereaksi, bertindak, sudah punya nilai. Itu enggak ada pada Kesuma. Pendidikan tinggi tidak ada. Pandai, apalagi pandai. Maminya saja buta huruf. Tetapi hikmat Tuhan itu, anak yang buta, maminya buta huruf, anak yang miskin, tidak pernah makan vitamin, ya kan? Tidak ada ASI, apa namanya itu? Aku anak sehat tubuh, ya. Pokoknya makanan tidur siang, vitamin itu imunisasi saya nggak pernah dapat. Imunisasi itu bagi keluarga yang mampu. Bagi yang tidak mampu, boro-boro imunisasi. Ya, tidak ada. Tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saya justru pada saat diwawancara, bisa bahasa Inggris nggak bisa. Mandarin nggak bisa. Koresponden nggak bisa. Ijazahnya nggak punya. Ya. Semua yang ditanya nggak punya. Tapi saat kita jujur di hadapan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, Tuhan aku ini nggak bisa kemana-mana, aku nggak laku di mana-mana. Kenapa? Saya bukan fotogenik. Saya cuma SMA saja. Saya nggak punya ijazah apapun yang saya bisa lampirkan. Proses, Kesuma jujur, jawab kok nggak bisa, nggak punya, nggak bisa, nggak punya. Kalau kamu punya bisa, diterima itu nggak heran. Tapi kalau kamu nggak bisa, nggak punya, kalau kamu diterima di perusahaan yang besar, itulah Tuhan berkuasa. Jadi dikatakan di sini, kasih setiaku itu beribu-ribu. Jadi kita jangan pernah takut. Tuntunan Tuhan itu prosesnya memang tidak pernah enak. Tapi prosesnya itu luar biasa. Saya harus bersaing dengan 100 karyawan. Bank ini menjadi besar tiba-tiba. Kenapa? Karena Eka Cipta Wijaya, pemilik Bank yang pertama, dia tuh baru pertama, dia bisnisnya di mana-mana. Bimole, paper, semua dia punya. Tapi asuransi juga punya. Tapi untuk bank dia baru pertama beli, ya BII Maybank ini dia beli. Maka karena dia baru pertama memiliki bisnis bank jasa perbankan, dia sangat sering datang ke Surabaya. Sukmawati, Indra Wijaya, anak-anaknya dari istri pertama, Eka Cipta juga datang. Bersaing tiba-tiba dia kasih invest semua. Bank menjadi besar, ya, disuntik dana, akhirnya menjadi bank devisa, buka cabang di mana-mana. Gedung BII di Pemuda itu pertama kali gedung yang paling tinggi di Surabaya, 16 tingkat. Saya tidak pernah lupa itu. Tidak ada bank yang mampu membangun pada saat itu BII yang pertama kali. Gedung tinggi 16 tingkat, itu adalah BII, Maybank bank saya. Tapi untuk bisa naik ke pangkat itu tidak mudah. Saudara, saya bersaing dengan 100 orang. Nggak bisa. Tapi Tuhan memimpin kepada saya untuk bisa masuk itu apa? Saya hitung uang, nggak bisa cakap. Dengan mereka yang sudah pengalaman di bank lain 5 tahun. Menghitung dengan 6 jari begini nih, 3 jari cepat nggak bisa saya. Kalah pandai sama mereka.
Kalau saya dibandingkan dengan menghafal kalkulator, menghitung tuh marketnya sekian banyak, harus sekian ribu, harus bisa selesai dalam waktu singkat, keliling harus selesai, saya juga tidak mampu. Fisik saya tidak mampu. Kenapa? Harus hawanya dingin, AC-nya dingin sekali. Saya orang miskin, tidak pernah punya AC, menggigil terus, pilek terus, alergi terus. Begitu berat proses ini. Tapi Tuhan pada satu detik-detik terakhir mengetik. Saya tidak bisa hafal 10 jari. Dulu waktu SMA itu tidak punya mesin ketik. Jadi waktu cuma prakteknya cuma di sekolah cetak-cetak cuma 4 jari sini saja. Maka pada saat saya mulai harus punya kesempatan bank ini menjadi besar, punya cabang banyak, saya harus dikasih hikmat Tuhan. Tidak ada model lain yang kamu bisa tonjolkan untuk dilihat kepala bagian atau orang di sekitar bank itu. Tapi kamu punya daya, pekerja keras untuk apa? Ngetik ke Banterno. Ketiknya masih manual. Ya, Olivetti, Brother zaman dulu. Belum ada komputer. Saya nyetik cuma 4 jari. Yang lainnya sekretaris, wah sampai 10 jari pintar semua. Kalah saya. Tapi bagaimana gaung? Saya ngetik 4 jari, saya tekan, cedak. Pokoknya goyang kabeh bener. Jadi kalau saya sudah mengetik di kasir, seluruh kalian semua tuh ngelihat saya kabeh. Suaranya keras. Jadi tangan saya ini saya latih untuk apa? Ini adalah bahasa tubuh menunjukkan aku itu tidak bisa ngetik. Tetapi aku cepat ngetiknya. Kenapa? Masuk cuma 4 aku cepat ngetiknya. Hafalnya cuma 4 jari. Tapi di situ orang lihat, wih, datang ke kelihatan bahasa geraknya tuh itu namanya kesaksiannya. Tergambar. Akhirnya tahu, oh ternyata semua cepat. Hanya cuma karena ngetik aja. Bisa menjadi satu peluang dipilih dari sekian banyak. Kita ini bisa masuk di dalam satu untuk dipilih lebih, masuk dalam satu nominasi, umpamanya dari 1000 orang diambil 100 bisa masuk 1 itu kesempatan, opportunity, dan tidak bisa datang 2 kali. Tapi Tuhan katakan, kamu cuma bisa ngetik, ya ngetik kok sing rapi, sing bagus, sing bersuara. Menunjukkan bahwa ada kesungguhan pada saat tangan ini mengetik setiap huruf. Dan saat ini Tuhan, proses itu Tuhan tidak akan pernah sia-siakan. Kalau orang cuma ngetik cuma daya setengah gini, tidak kelihatan ya toh. Tapi saya harus cetak gitu ya. Itu ternyata gaungnya menguasai. Saya masuk di dalam pilihan itu. Masuk dalam kader pemimpin di ikatan pendidikan. Setelah ikut pendidikan, karena saya belajar dari bawah, mau udah enak, tidak malas, datangnya lebih pagi, pulangnya tidak seperti pegawai pabrik, tidak hitungan pekerjaan, jam istirahat tidak saya pakai. Maka proses itu Tuhan pemurnian. Dipilihlah saya sebagai salah satu karyawan diberikan fasilitas yang tidak berpendidikan sarjana, bisa ikut pendidikan kader pemimpin. Orang muda Katolik, pandemi ini bukan apa-apa. Kita tidak bisa lawan dengan berbagai cara. Aku tidak mau melakukan ini, aku tidak bisa membaca kitab suci, aku tidak bisa menyemangkan teman karena aku juga punya persoalan. Nggak bisa, kita nggak bisa pakai cara kita. Datanglah kepada Tuhan. Kasih Tuhan setia, ya, bagi beribu orang-orang bisa menyaksikan. Bahkan bisa menghantar sebagai seorang pemimpin. Diberikan penghargaan oleh Pak Eka. Ya. Karyawan juga penghargaan, punya piagam dari pemilik banknya. Berpegang pada perintah-perintah. Tuhan sangat mencintai orang yang berpegang pada perintahnya. Kemudian bagian yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandangnya bersama. Saudara, Tuhan itu agung, mulia. Bahkan kalau saya ibaratkan tidak ada satu kata bahasa Indonesia yang bisa mengartikan, ya, sang surya, sang terang, nggak bisa. Karena waktu saya siaran radio, saya ketemu seorang anak muda yang mati suri. Kebetulan juga dari paroki Gembala yang baik. Mati suri selama 3 bulan. Tidak bisa bahasa Mandarin. Semua dokter angkat tangan. Kalau dia sadar, mungkin dia nggak bisa kenal orang tuanya. Medis mengatakan seperti itu. Dokternya memang secara tim mengatakan tidak pernah ada selama dia jadi dokter orang ini bisa pulih 100%. Dia nggak tahu ada mujizat. Ada pendoa yang setia datang menyembah.
yaitu kedua orang tuanya. Setiap di bawah kolong maminya datang selalu berdoa rosari. Tuhan lihat hati. Maka karena para dokter katakan bahwa dia tidak akan kenal kedua orang tuanya, kalau dia sadar pun dia mungkin nggak bisa apa-apa. Tapi pada suatu saat proses itu berjalan kurang lebih 3-4 bulan kemudian, ternyata anak ini bangun. Ya. Bangun ternyata dia sapa. Apa yang ditanyakan mamanya? Nak, kamu tahu ini mama, nak mama. Dia seperti bangun tidur. Mama ini, orang sudah tahu mama masih ditanyakan. Papanya juga, Pak, ini papa, ini nak, ini papa. Papa juga gitu. Saudaraku. Dan luar biasanya, dia nggak pernah les bahasa Mandarin. Ternyata dia bisa mengerti bahasa Mandarin. Bisa ngelesi bahasa Mandarin. Inilah Allah yang setia. Sebut namanya dengan agung dan mulia. Kalau kita sebut namanya dengan agung dan mulia, itu bukan cuma menyebut Allahnya saja. Tetapi bagaimana kita ini merespon dalam hidup kita. Kalau kita punya Allah yang agung dan mulia, apakah kita anak-anak muda ini sudah membawa hidup kita dan penuh dengan kemuliaan Allah? Ya. Saya ada anak kos, ya, baru anak-anak muda. Bahasanya saya tidak mengerti. Apa itu pokoknya, Bu, saya nanti mau pulang izin, ya enggak apa-apa asal kamu pamit dan enggak setiap waktu, ini corona. Ya, nanti kalau kamu ketangkap, kamu sakit, kasihan. Ya, toh. Belajar untuk mengerti. Kan nggak bisa, oh enggak boleh kamu begini. Anak muda nggak suka dilarang. Ya. Adik-adik kita pun juga nggak bisa kita larang. Orang tua pun kita juga nggak bisa larang. Kita punya cara yang indah dari Tuhan. Dengan cara apa? Ya berteman dulu sama dia. Ya, ada kesempatan untuk cerita. Ya. Hidup ini rekaman jejak. Kalau kamu mencintai Tuhan, menghargai nama Tuhan, tidak memakai nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi pada saat kita bercanda, kita katakan, oh demi Tuhan, aku tidak ngambil barangmu, aku tidak pinjam barangmu, aku tidak berpikir seperti itu. Saudaraku, ya, itu tidak bagus bagi kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kita jaga hidup kita. Tidak bersumpah palsu, berjanji bohong, ya kan? Kemudian memakai nama Tuhan itu dengan tidak dengan sepantasnya. Itu sama saja dengan menggambarkan nilai kita sebagai umat Allah. Kita tidak bisa menghapus rekaman jejak cara kita berkomunikasi. Kita tidak bisa menghapus rekaman jejak saat kita bersikap. Kita juga nggak bisa menghapus rekaman jejak saat kita menghabiskan waktu-waktu kita di masa muda kita. Mungkin kita belum berpikir, oh ya saya tongkrongan aja sampai subuh. Saya ini dulu suka tongkrongan sampai subuh. Tapi bukan karena saya ini bergaul sama teman-teman, menghabiskan waktu. Memang paling subuh kan paling enak. Ya. Tapi saya ini nggak tidur-tidur karena saya bantu orang tua saya untuk jualan kue. Ya. Memasak segala macam. Orang jualan makanan itu sangat berat. Tapi pekerjaan makanan itu sangat mulia. Apalagi kalau bekerja makanan dengan hati yang suci. Itu sangat mulia sekali, membantu orang-orang yang tidak berkesempatan untuk bisa memasak. Tapi pada saat saya melakukan tugas saya seperti itu, dan saya punya kesempatan waktu saya sudah mulai meningkat, punya hari-hari yang bisa saya lewatkan. Sampai hari saya tidurnya cuma 5 jam. Metabolisme tubuh saya sudah salah. Kalau saya periksa di kesehatan, usia saya 56 tahun, nanti kalau dicek usia sel saya itu 75. Maka apa yang saya alami, saya berbagi kepada anak muda sekarang. Kalian ini di tempat ini. Kalau kalian ini tidak tidur jam 10 ya, sampai jam 2, makanya masa pandemi ini ada satu kasih Allah yang luar biasa di balik sebuah masalah. Kita mau diluruskan kepada yang benar. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi, bersekutu dengan Tuhan, ya, berkarya menggali potensi diri, seperti digaungkan oleh Paus kita. Kalau kita bertemu dengan orang-orang kita tidak menjadi pemenang, lengkapi diri kita. Sekolah belum dibuka, kita banyak waktu di rumah. Berapa banyak waktu yang sudah kita manajemen selama ini? Apakah kita hanya HP ini hanya kita pakai untuk bermain saja?
Kalau kita bermain saja, kita sudah melewatkan sebuah kesempatan. Teknologi maju, anak muda yang punya kesempatan lebih cepat untuk menguasai dunia teknologi ini, pakai tundukan dunia. Bekali dirimu ya dengan berbagai keterampilan. Kenapa? Saat kau kuasai sekian banyak keterampilan, walaupun kita tidak punya uang, tapi kita bisa bagi. Pesan Tuhan tahun ini, selain saya memasak, membagi makanan bagi para pemulung bersama teman-teman, saya punya anggota olahraga cuma 10 orang ya, ibu-ibu yang tua. Kami berhenti tidak bisa olahraga pagi 1 minggu 2 kali karena COVID. Menyisihkan selain memberikan makan ojek online secara gratis, kami berkesinambungan memberi makan tidak jauh. Ya. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi terang Kristus, kasih Kristus itu nyampe, kemuliaan nama Tuhan itu nyampe kepada kita ketemu tukang sampah. Saya siapkan nasi untuk tukang sampah 3 orang. Untuk yang di depan 2 orang, yang lewat rumah saya di samping saya ini 1 orang. Untuk kulit tepean yang pakai baju aneh-aneh. Ya, itu ada 2 orang. Sama yang di sebelah yang kurus tinggi itu 3 orang. Pemulung di depan ini. Itu Kesuma punya waktu karena buka depot, saya bagi makanan. Tapi tahun waktu hadiah Natal, Tuhan apa yang saya lakukan? Ternyata saya ditemukan ya kepada seorang ibu tua, 81 tahun, nanti tanggal Februari nanti 82 tahun. Masih mencari nafkah. Tidak takut kena COVID, masih jalan kemana-mana, jualan dari warung ke warung. Ya. Saya ditemukan karena dia beli nasi pecel saya 5.000. Karena murah, dia mau masuk dan kami berkenalan. Hadiah terindah di masa COVID, saya berkenalkan ditambah 1 sahabat, seorang ibu tua yang kos di dekat rumah saya. Saya beritahu, nggak usah makan di luar, cuma jatahnya 5.000. Silakan, saya nggak suruh makan gratis. Temani saya nggak punya teman makan. Tapi dia juga sungkan, kadang datang makan, kadang enggak. Kalau datang saya berikan apa yang saya punya, saya buatkan, kadang saya buat minuman, ya, kadang ada puding, ada saya beri. Kemudian saya juga dikirimkan 1 pembantu, ya, pembantu warnen. Ya. Kalau dia dihitung dengan kacamata Kesuma, kadang masuk, kadang enggak, suka lupaan, suka buat salah hal yang sama ya. Seorang pemimpin di bank ini punya 1 target apa ya? Tingkat kepuasannya lebih tinggi gitu. Beda dengan kalau saya dulu kerja di toko-toko ya, agak agak bebas ya. Kalau di bank itu sangat disiplinnya sangat tinggi. Tiap bank berbeda tugas dan tanggung jawabnya. Dan mereka tidak bisa sembarangan aja bantu-bantu di tempat lain. Nah, karena manajemen yang saya geluti selama 16 tahun di sebuah bank itu membentuk karakter saya menjadi perfeksionis. Tetapi siapa yang bisa ngubah Kesuma yang perfeksionis, bisa menerima dia dengan segala kekurangannya. Bahkan setiap hari kadang masuk, kadang enggak, kadang buat salah dan sering melakukan kesalahan. Tapi saya tetap cinta sama dia. Ya. Adakah yang salah? Karena Roh Allah sudah bertata di hati kita. Ya. Kemudian di dalam nanti awal tahun ini, Tuhan merespon himbauan Paus tahun 2001, apa yang Kesuma mau lakukan ya? Bertemu dengan orang, berkatakan, kamu kan pernah ikut les salon. Ya. Saya tidak bisa buka salon lagi karena tangan saya kepotong, saya nggak bisa menjepit gunting. Ya. Tapi saya kan bisa teorinya. Saya masih punya alat-alat. Tuhan gerakkan. Ada beberapa pendamping saya kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan. Kamu mau saya ajarin apa? Jahit atau masak atau ini apa? Salon. Dia mau, salon juga mau. Saya kumpulkan ya. Saya bilang sama ketua lingkungan di daerah Kutisari, tolong carikan umat yang mau belajar salon, yang miskin, yang sungguh-sungguh mau belajar salon, saya ajarin potong. Bisa motong orang-orang tua yang nggak bisa kesempatan pergi ke tempatnya salon. Tanpa pasang tarif, berapapun mereka beri, kamu terima. Ya, karena setiap orang tidak sama kondisinya. Lakukan dengan penuh cinta, seperti orang tuamu. Ya. Karena ini PSBB selama 2 minggu, saya pendek dulu. Saudaraku, temukan pesan Tuhan tahun 2021 sebagai bukti cinta Tuhan. Ya. Kemudian berikutnya, ingatlah dan kuduslah hari Sabat. Ya. Hari Sabat ini adalah satu gambaran di dalam perjanjian lama, hari yang berbeda. Dibandingkan dengan hari yang pertama dan sampai hari yang ke-6. Hari Sabat itu
menjadi hari akhir, menjadi hari Minggu, dipahami menjadi hari Minggu. Tetapi bagaimana kalau kita ini sebagai umat Allah, ya, membaca kitab suci nggak bisa letterlek, ya. Kenapa? Karena Roh Allah memimpin. Ya. Kadang Allah mengizinkan kita bekerja di tempat satu yang tidak disukai orang pada umumnya. Ya, temannya suami saya ini cuma bisanya membuat meja biliar. Ya. Kalau dia membuat meja biliar, dia punya uang, dia buka usaha biliar di Sidoarjo, izinnya minta kepada Bupati Sidoarjo. Izinnya susah setengah mati, suami saya bantuin sampai akhirnya bisa. Nah, dalam perjalanannya olahraganya bagus, tetapi orang-orang yang datang ini kadang-kadang ada yang tidak tepat. Ya kan? Penghitung skor apa saya nggak ngerti istilahnya kan ya. Tambah rame, yang semula dia nggak bisa membiarkan biaya anaknya sekolah, anaknya ada keterbatasan, ya harus sekolah luar biasa, harus sekolah di tempat sekolah luar biasa, biaya yang tinggi, nggak bisa bayar selama 4 bulan. Tuhan izinkan dia buka di ACC. Artinya apa? Tuhan memberikan setiap kita untuk berproses diri. Kalau kita merasa bahwa tempat ini lingkungan tidak baik bagi orang-orang di sekitar dan karyawan kita, ya kita setelah dapat penghasilan punya nafas hidup, ya kita berbenah minta kepada Tuhan satu peluang pekerjaan yang dimana Tuhan kasih untuk menjadi langkah kedua dan langkah ketiga. Percaya bahwa Tuhan akan berikan kepada kita karya-karya yang lain. Anak muda jangan cuma geluti satu macam. Berikan waktu kita gali potensi dirimu. Tuhan kasih karya yang luar biasa. Tante Kusuma. Ya. Maaf Tante, waktunya kurang. Ya, 5 menit lagi ya Tante. Ya, baik. Ya, makasih Tante. Di dalam tahun 2021 ini, ya. Kemudian dikatakan di sini, maka jangan melakukan pekerjaan engkau dan anakmu laki-laki, anakmu perempuan atau hambamu perempuan dan hewanmu atau orang-orang asing di tempat kediamanmu. Jadi artinya Tuhan ingin kita memberikan hari yang berbeda untuk Tuhan, ya. Kalau kita bekerja di hari Minggu, persiapkan waktu kita, ya. Hati kita tetap kepada Tuhan. Kalau kita memang punya karya di sana, tidak harus kita ini yang mengerjakan, ya. Nanti Tuhan berikan pekerja-pekerja yang bisa membantu kita untuk manajemen pekerjaan kita. Kemudian berikutnya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Sebab itulah sebabnya Tuhan memberikan hari Sabat dan menguduskannya. Saudaraku, sebetulnya tiada hari tanpa kudus, ya. Setiap hari adalah hari yang kudus. Bagaimana kita menyikapi di masa muda kita ini? Temukan mutiara hidup kita, ya. Jalani sebuah proses apa yang kita alami, baik kesulitan di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, pada saat semua banyak waktu. Jangan buang waktu kita, latih diri kita supaya semua yang diharapkan dunia sudah kita pegang dan kita bisa berbagi. Di situ terang Kristus semakin menyala karena dunia melihat dari apa yang kita miliki, apa yang kita bagi. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri sebuah pertemuan malam ini. Cinta lu, CLBK, cinta lu buat Kristus. Kita mau nyerahkan. Saya undang orang muda Katolik setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup secara pribadi? Persoalan apa yang kau hadapi di hari-hari ke depan ini? Persembahkan kepada Tuhan dengan hati penuh kepasrahan diri. Song-song masa tahun 2021 ini. Sebagai semangat anak muda, engkau adalah garda terdepan di dalam kepemudaan di Keuskupan Surabaya untuk boleh mempengaruhi setiap pribadi. Keluarga muda mempengaruhi keluarga muda, orang muda mempengaruhi orang muda, juga memperbagi keluarga yang ada di sekitarmu. Mari kita lambungkan satu lagu, Tuhan inilah hidup. Aku mau serahkan hidup di tangan. Inilah hidup padamu segala cita-citaku, masa depanku
menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang ya Tuhan. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu, membawa Tuhan, ini kerinduanku bagimu ya Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Benar Tuhan. Pakai setiap kami menjadi terang-Mu Tuhan. Menjadi kemuliaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di dunia anak muda saat ini. Di tengah pandemi ini, di mana kami punya keterbatasan untuk tidak bisa bertatap muka secara langsung. Gali setiap kami Tuhan, potensi-potensi diri kami, untuk bisa mengalahkan situasi yang ada ini. Untuk bisa menyemangati setiap orang tua. Untuk bisa menyemangati setiap pribadi yang boleh berjumpa dengan kami. Secara khusus bagi orang-orang muda yang saat ini selalu berrelasi dengan kami Tuhan. Ajar kami boleh menggali potensi diri kami. Untuk tetap bisa berbagi dalam situasi apapun Tuhan. Bantu kami boleh memiliki mata yang jeli. Untuk melihat setiap peluang. Karena pada saat setiap peluang yang berasal daripada-Mu Tuhan. Pasti memberkati orang di sekitar kami. Pasti memberkati orang-orang yang berjumpa dengan kami. Kami percaya Tuhan, kalau pada saat ini kami juga mendengarkan kesaksian dari anak muda Katolik Kristina yang sudah berbagi tentang kebaikan Tuhan. Dia juga boleh menyampaikan dengan penuh sukacita, karena setiap peristiwa yang terjadi itu dalam rajutan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang ditabur di dalam kesaksian, pujian-pujian, maupun di dalam firman-Mu dan pengalaman hidup kami Tuhan. Tidak pernah jatuh dengan begitu sia-sia. Dia akan bertumbuh subur Tuhan. Mungkin kami tidak membutuhkan di dalam pengalaman hidup, di dalam masalah kami. Tapi apa yang kami dengar, bisa kami sampaikan kepada orang yang membutuhkan untuk kami bagikan Tuhan. Terima kasih waktu yang indah ini. Kami berdoa secara khusus bagi koordinator, bagi pengurus yang sudah terpilih di masa untuk tahun periode ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, jadikan mereka terang Tuhan. Tambahkan iman percayanya Tuhan, sukacitanya dan sampai sejahteranya. Karunia-Nya yang ada. Lingkupi seluruh keluarga besarnya. Juga untuk tim yang bertugas saat ini.
baik multimedia maupun tim pujian, ataupun bagian untuk undangan, semuanya Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu. Kami juga berdoa bagi paroki kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjaga para imam kami. Terima kasih Kau sudah menjaga para uskup kami dan paus kami. Kami percaya Tuhan, kami semakin pandai dan cakap di dalam menanggulangi, menjalani masa ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap peristiwa ini kami gantungkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Rencana hidup kami ke depan, Tuhan. Karena rencana-Mu yang pasti untuk memimpin kami ke pintu surga dan menghadirkan surga di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami panjatkan demi Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa yang menjadi nama pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Selamat malam. Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Tante. semua. Sama-sama, terima kasih kembali. Mungkin ada pengumuman Juan ya, Juan. Ya, bentar ya, Wak ya. Oke, buat teman-teman semuanya, ini ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Yang pertama, seperti biasa kita akan ada PD lagi untuk 2 minggu ke depan. Bukan 2 minggu ke depan ya. Hari Selasa minggu pertama pada bulan Februari, yaitu tanggal 2 Februari. Seperti biasa juga jam 7 malam kita akan open room, Zoom-nya jam 18.30. Nanti untuk link-nya seperti biasa juga akan ada di bio Instagram kita, di @pdmpkkgb. Selanjutnya yang kedua, kita juga ada komunitas basis atau kombas yang akan diadakan pada ini salah tulis ya teman-teman semuanya. Yang terdekat itu minggu depan tanggal 26 Januari. Jadi sebelum yang ini ada juga tanggal 26 Januari 2021. Nanti untuk selnya lewat mana, lewat Discord atau Zoom atau Google Meet, nanti silakan tanyakan kepada koordinator saya masing-masing. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan kita di PD MPKGB yang belum mempunyai kombas, boleh menghubungi CTV di nomor yang tertera di bawah ini. Kalau misalnya mau di screenshot, silakan. Oke, next. Selanjutnya PD ini juga akan diupload di YouTube kami, yaitu di PD MPKKGB. Silakan bagi teman-teman semuanya, boleh dibantu untuk subscribe, like, dan juga komen di channel kami. Terima kasih. Terus yang selanjutnya juga, kita juga akan mengadakan persembahan sukarela. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Teman-teman boleh screenshot juga atas nama Sylvester Theophilus Bendahara PDMPKPGB. Oke. Selanjutnya juga kita juga akan mengadakan pelayanan doa pribadi setelah PD ini selesai. Jadi barangkali ada teman-teman yang ingin doakan, boleh nanti dituliskan namanya di kolom chat ya. Nanti setelah selesai PD ini jangan keluar dulu karena kita akan masuk ke breakout room untuk didoakan secara pribadi oleh tim pendoa. Oke, selanjutnya juga yang terakhir, pelayanan doa konseling. Nah, bagi teman-teman semuanya yang jika ingin melakukan konseling, boleh ya dituliskan juga di kolom chat nama dan nomor WA-nya supaya nanti akan di-follow up oleh tim dari PDMPKKGB. Oke, sekian dari pengumuman. Sebelum kita lanjutkan dengan lagu penutup, seperti biasa teman-teman semuanya, ayo kita dokumentasi dulu. Jadi bagi teman-teman yang kameranya masih off, boleh di-on-kan sebentar, boleh nyalakan sebentar. Oke. Sebentar. Oke, bagi teman-teman semuanya, kita mau foto bersama. Boleh yuk. Yang kameranya masih off, boleh dinyalakan dulu. Oke. Oke. Mungkin sebelumnya kode ini. Halo, cek kode ini. Halo? Iya, Juan.
Odin ada lagi pakai laptop nggak sekarang? Laptop. Oke, aku boleh minta tolong difotokan dulu kok, soalnya di layarku ini lagi error semua kok, layarnya off semua. Oke. Oke, Ya. Ini ada beberapa sih masih off sih, nggak apa-apa ya. Oh, Seadanya aja. apa-apa dari kode ini ya, teman-teman semuanya. Oke. Sekali jepret apa 2 kali, Bu? 2 kali, dua slide. Oke ya. Oke, pertama ya, yuk 1, 2, 3. Bentar ya guys. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah Kodin? Sudah. Sudah Juan, dilanjut aja. Sorry, aku dengernya sebentar tadi. Oke, selanjutnya dikembalikan kepada tim pujian, boleh ditutup, silakan. Mari saat ini kita mau tidak lelah ya untuk bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Kata-katanya bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi api terus di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Berkati. Thank you. Berkati juga. Thank you semuanya. Thank you semua. Selanjutnya. Bless. Bye-bye, God bless you.